Tak perlu ke Amerika Serikat untuk merasakan nuansanya. Cukup berkunjung ke Camp James di Desa Sinuian, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Dengan konsep kafe, bar, and resto, Camp James benar-benar menghadirkan nuansa negeri Paman Sam. Ada bangunan bernuansa Amerika Serikat yang dinamakan sesuai nama negara bagian Amerika Serikat. Bendera Amerika Serikat dan bendera negara lain Amerika Serikat bertebaran di sana-sini. Ada pula deretan foto Presiden Amerika Serikat. Nuansa Amerika Serikat juga hadir dalam panggung pertunjukan joget para penari bertopi koboi diiringi musik country. Daya tarik utama Camp James adalah banyaknya spot foto yang instagramable. Ini yang membuat pengunjung tak bosan-bosannya datang di Camp James. Lokasi yang paling banyak dikunjungi adalah sebuah bangunan mirip White House yang berada di ketinggian. Terdapat banyak spot foto di dalam dan luar ruangan tersebut. Lokasi favorit lainnya adalah panggung pertunjukan di samping kafe. Pertunjukan tarian ala cowboy yang tiada putusnya membuat pengunjung betah berlama-lama di sana. Kian malam, suasana kian ramai. Lampu-lampu ala bohemian dinyalakan, membuat malam di Remboken terasa seperti malam di New York. Ya Tribunas, sekarang saya bersama dengan pemilik dari Cafe and Resto yang ada di Camp James ini bersama dengan Bapak James Karinda. Halo Bapak, apa kabar Pak? Baik. Ya, luar biasa nih Pak. Jadi Injil mau nanya nih Pak, pendirian Camp James ini terinspirasi dari apa sih Pak? Pertama saya memulai ini karena kondisi yang terjadi adanya COVID. Orang-orang tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berpergian kemana-mana, terlebih tidak bisa ke luar negeri. Di Sulawesi Utara, kafe itu sangat berkembang cepat, banyak sekali. Sehingga saya harus berpikir mencari ide apa yang bisa menjadi daya tarik dari wisatawan, baik lokal maupun dari mancanegara. Maka kebetulan rumah ini sudah dibuat. Daerah ini sudah dibuat memang gayanya gaya Amerika, dan karena sudah terbentuk sudah sekitar 7-8 tahun, saya hanya merubah menjadi kafe aja, tinggal merubah saja menjadi kafe dan restoran, tapi gayanya gaya Amerika. Nah Pak, apa sih Pak James ini apa yang hendak Anda tawarkan bagi pariwisata Sulawesi Utara dengan objek wisata ini? Iya, saya ingin mensupport pemerintah, lebih khusus pemerintah Minahasa, karena kita punya potensi yang besar sekali, adanya Danau Tondano yang begitu indah, begitu cantik, ada danaunya tapi ada pemandangan gunung juga, bukit alam yang begitu indah di Minahasa ini. Perlu kita dorong, kita tambah kembangkan, dan ini hanya bisa dilakukan dari swasta ya, dari pribadi-pribadi orang untuk membantu program dari pemerintah di Minahasa dan program pemerintah untuk Sulawesi Utara. Dan kita berharap ini menjadi salah satu destinasi yang bisa mendorong putaran ekonomi di Minahasa, yaitu dari segi tentu pariwisata.
ya Pak, untuk suasana di sini kan berbau dengan Amerika nih Pak. Kenapa sih Bapak James memilih Amerika? Ya, Amerika ini adalah salah satu negara yang saya banggakan, salah satu negara yang saya banggakan di luar Indonesia ya. Kita sebagai warga negara kita harus bangga kepada negara kita, pada bangsa kita. Tapi salah satu negara yang menjadi cerminan banyak hal, demokrasi, ekonomi, politik, hukum dan banyak hal, hak asasi manusia ada di sana. Sehingga saya coba dengan membuat pakai konsepnya Amerika, siapa tahu akan menjadi daya tarik masyarakat. Dan ternyata pilihan saya ini tepat. Pilihan saya ini tepat, warga Sulawesi Utara berbondong-bondong datang ke tempat ini. Sejak saya buka 4 bulan ini memasuki 5 bulan, itu orang banyak sekali, ribuan orang datang ke sini. Tinggal diatur waktunya, harus keluar masuk diganti karena protokol kesehatan harus kita jaga, kita pertahankan, kita harus support program ini sehingga diatur. Nah sekarang ini ada kelonggaran ya, ada kelonggaran sudah sampai jam 9 dan orang-orang sudah lebih leluasa untuk bisa datang ke tempat pariwisata. Karena itu orang semakin banyak. Jadi memang konsep Amerika ini mulai dari bangunannya, dekorasinya, saya harus meramu sedemikian rupa supaya menjadi daya tarik, terutama dekorasinya, dekorasi di dalam, penyajian makanannya. Ini makanannya nasional, tetapi kita juga harus memperhatikan orang-orang yang suka dengan makanan luar ya, makanan gaya Amerika ini kita siapkan. Tetapi kita padukan dengan makanan lokal. Di sini ada andalan saya di sini di restoran ini, mujair yang memang hasil dari Danau Tondano. Dari hasil dari Danau Tondano yang ditangkap dari masyarakat di depan sini, jadi seputar. Kemudian ayam kampung dengan tentu makanan yang berbeda-beda dia bentuk makanannya diolah. Tapi juga ada makanan gaya Amerika ya. Tapi makanan lokal itu kita padukan dengan makanan lokal. Ini penting dan dua-dua menjadi daya tarik dari pengunjung yang datang ke tempat ini. Menarik nih Tribunas. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak James, apakah sebelum mendirikan Camp James ini, sebelumnya Bapak James melakukan studi ke Amerika atau bagaimana? Iya, kebetulan ada berapa kali ke sana ya, melihat kondisi-kondisi di sana ya, cara penyajian di restoran-restoran di sana, kemudian bentuk-bentuknya seperti apa ya, kita sedikit belajar di sana, lihat kondisinya dan kemudian berani untuk buat di sini. Pak James, jadi boleh diceritakan nih tentang bangunan yang ada di sini, tentang Boston dan juga Washington, Pak. Ya, jadi bangunan-bangunan di sini saya beri nama negara-negara bagian di Amerika. Seperti gedung yang di belakang ini Washington. Ada di sebelah sana Boston. Jadi juga ada nama-nama presiden. Nama-nama presiden Amerika juga, foto-foto presiden, artis-artis Amerika. Di sini ada foto-foto presiden-presiden Amerika, tapi juga saya taruh presiden-presiden mana-mana presiden Indonesia. Ada bersama presiden-presiden Amerika, tapi ada juga Soekarno, ada Pak Jokowi presiden kita, ada Ibu Megawati bersama-sama dengan presiden-presiden Amerika. Ini menjadi daya tarik, tapi juga di sisi yang lain ada juga artis-artis, ada olahragawan Amerika. Jadi supaya menarik bagi para pengunjung. Jadi nama-nama tempat ini saya beri nama dari beberapa negara bagian di Amerika. Seperti tempat ini saya namakan Massachusetts. Sebelah sana ada Boston, ada Washington, ada Colorado, kafenya. Itu supaya menarik bagi pengunjung. Oke. Nah, Pak James, untuk pengembangan masyarakat lokal yang ada di sini apa? Ya, itu yang paling penting, pengembangan memberdayakan masyarakat yang ada di desa ini. Desa ini termasuk desa yang miskin. Jadi saya sebagai warga desa ini, saya harus bangkit bersama dengan masyarakat yang ada di sini. Generasi mudanya memberikan semangat kepada mereka. Saya membentuk ini untuk memotivasi saudara-saudara yang di sini, generasi muda. Mereka harus bekerja di sini. Kemudian selain mereka bekerja, orang tua mereka bekerja, anak-anak mudanya bekerja di sini. Saya juga
menggunakan semua hasil dari desa ini, mulai dari hasil nelayannya, perikanannya, kemudian ternak ayamnya, ternak telurnya, sayur-sayur. Kebetulan di sini juga banyak sayur, pisang, ubi. Jadi hampir semua yang dijual di sini itu dari desa ini. Betul-betul saya manfaatkan hasil dari masyarakat sini. Jadi cocok tanam dari mereka, perikanan dari mereka, tapi tenaga kerja. Jadi tenaga kerja di sini 70% itu dari sini, karena saya harus padukan dengan tenaga-tenaga profesional ya. Mulai dari manajernya saya harus ambil yang profesional, konsultannya, kemudian ada bidang-bidang tertentu, chefnya itu saya harus padukan dengan chef yang berpengalaman, yang betul-betul sekolahnya dipadukan dengan chef lokal, masyarakat lokal, karena ada makanan yang khas di desa ini, desa Sinuian Gegaran ini ada makanan khasnya. Nah, dipadukan dengan makanan luar supaya orang suka, tertarik. Nah, jadi betul-betul pemberdayaan masyarakat ini sangat bermanfaat. Dari tempat ini saya memberikan kontribusi yang cukup besar ya, hasilnya kepada masyarakat desa sini. Ini mungkin satu-satunya desa yang menerima pendapatan terbesar di desa di Minahasa. Setiap bulan dia menerima di atas 18 juta. Desa ini terima setiap bulan, cuma untuk desa, di luar pajak ya. Pajak kepada pemerintah kabupaten ada dua, ada pajak retribusi, tapi ada pajak makanan. Tapi khusus untuk desa ini, dia menyumbangkan kepada desa itu 18-an juta setiap bulan. Mungkin nggak ada di desa yang lain. Ini saya buat betul-betul menjadi percontohan. Ini tempat ini harus menjadi percontohan agar kafe-kafe, restoran di tempat lain juga mencontoh. Kalau mereka buat seperti itu, desa harus hidup. Jadi selain saya pekerjakan desa ini, tapi saya kasih kontribusi untuk desa ini. Desa ini mendapatkan kontribusi setiap bulannya 18 juta. Setiap bulannya. Jadi desa ini betul-betul beruntung. Saya berharap juga nanti restoran-restoran di tempat lain yang ada di Minahasa ini mau melakukan hal yang sama. Karena kita kan berada di sini, ya kita harus majukan desanya, majukan generasinya. Sekarang generasi di sini saya suruh masuk kerja di sini. Kalian harus bekerja di sini. Kalau hari Sabtu Minggu kita mempekerjakan lumayan banyak. Jadi anak-anak muda, orang tua, mereka bekerja di sini. Cukup banyak mereka bekerja di sini karena orang yang datang kan ribuan. Jadi memang pekerjanya banyak. Gitu. Nah, Pak James, untuk pengembangan ke depannya seperti apa nih, Pak? Iya, ini sementara dikembangkan karena ternyata daya tariknya kuat. Orang mancanegara yang sudah mulai masuk Solo mulai datang ke sini. Ya banyak orang Amerika ya, bule yang mulai ke sini. Karena mereka melihat betul-betul pemandangan Danau Tondano ini indah, tempatnya sejuk, ya makanannya juga mereka bilang cocok untuk mereka. Mereka mulai datang. Karena itu saya coba mulai kembangkan agar tempat ini bisa berkembang terus ya, orang daya tariknya kuat. Jadi saya kembangkan terus tempat ini supaya orang tidak bosan datang ke sini. Ini saya sudah evaluasi 4 bulan ini, ada yang sampai sudah 10 kali datang. Ya, karena memang tempatnya suka datang Iya, lagi. orang bilang nggak ada tempat lain. Jadi mereka datang terus. Ada orang baru datang, minggu depan datang lagi begitu. Jadi dan spot fotonya banyak juga, Pak. iya, padahal saya nggak atur spot fotonya. Dia memang jadi sendiri begitu. Tidak dibuat spot-spot begitu untuk foto. Memang karena bentuk bangunannya aja, bentuk kafenya aja begitu. Oke, baik, makasih Pak James sudah boleh ditanya-tanya ya Pak James, sukses, dan ini sangat menginspirasi sekali nih Tribuners. Baiklah Tribuners, demikianlah.